Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Penjara. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Jangan Panggil Namanya di Pantai Selatan. Sebelum masuk ke cerita ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gue inget banget waktu itu sore masih terang, tapi langit udah mulai kelihatan warna oranye keunguan. Cantik sih. Tapi entah kenapa hari itu rasanya beda. Anginnya kenceng, bau lautnya amis banget. Dan tiap tiupan angin tuh bikin gue kayak ngerasa ada yang merhatiin dari jauh. Waktu itu kita datang berenam. Gue, Rian, Dito, Olia, Nanda, sama Vira. Dan kita semua udah sepakat mau camping deket pantai selatan. Pantai yang katanya angker banget. Tapi kita datang ya karena pengen cari suasana baru. Pengen bakar jagung, bikin vlog, dan ya, sebenarnya pengen ngetes nyali juga. Waktu kita jalan ke sana tuh jalannya sempit. Kiri kanan pohon-pohon gede kayak ketapang sama warung. Terus sesekali ada pohon kelapa yang tinggi banget. Bikin suasana tuh makin serem pas angin bikin daun-daun bergesekan kayak suara bisik-bisik pelan. Gue ngeliat Olia jalan sambil megangin jaket dia erat banget. Padahal biasanya dia anaknya ramai, ketawa-ketawa terus. Tapi pas kita jalan ke pantai itu dia malah dim aja. Matanya lihat ke tanah, kayak lagi mikirin sesuatu yang berat. Gue sempat nanya ke dia, "Lu kenapa dim aja? Li, takut ya?" Dia cuma senyum tipis. Tapi gue lihat matanya tuh kayak khawatir banget. Dia jawab, "Gue dengar cerita dari nenek gue. Katanya di pantai ini tuh ada yang jagain. Dan kita nggak boleh macem-macem, apalagi ngomong yang nggak pantas." Gue ketawa waktu itu, "Ah masa sih? Itu kan cuma cerita biar kita nggak main jauh ke laut." Tapi dalam hati gue juga ngerasa aneh. Karena anginnya tuh dinginnya beda. Kayak dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Rian, seperti biasa, anaknya paling songong. Dia malah bilang, "Ya Allah, paling juga cerita nenek-nenek kampung. Gak usah percaya gituan lah." Dia jalan paling depan, sambil bawa speaker bluetooth yang muterin lagu random biar suasana gak sepi. Dito dan Nanda di belakang dia. Mereka lagi ngomongin soal spot mana yang bagus buat pasang tanda. Katanya pengen deket sama pohon kelapa biar kalau pagi dapat view sunrise. Tapi gue malah mikir, apa nggak serem ya? Deket pohon kelapa takut ada yang jatuh. Gue ngomong gitu ke Dito. Dia cuma ketawa, "Santailah, lu parno banget." Bro, waktu kita udah deket pantai, suara ombak tuh makin kedengeran jelas. Deburan ombaknya tuh keras, tapi ada jeda-jeda di mana suara angin kayak lebih dominan. Angin itu bawa bau amis yang kuat, nyampur sama bau rumput laut. Pas kita jalan di pasir, pasirnya tuh dingin banget, padahal matahari masih kelihatan. Langit sore itu indah, tapi jujur aja, itu indah yang bikin lo ngerasa kayak lo kecil banget. Kayak ada yang lebih besar yang lagi ngeliatin lo dari jauh. Lo tahu nggak sih perasaan kayak gitu? Lo berdiri di pinggir pantai, lihat laut luas banget, tapi lo ngerasa ada yang lagi memperhatikan. Gue sama yang lain langsung kaget. Dito sampai berdiri, "Anjrit, lu ngapain?" "Rian." Vira langsung megang tangan gue erat, matanya ketakutan. Angin tiba-tiba jati kenceng banget pas Rian ngomong gitu, bikin api unggun goyang-goyang hampir mati. Dan suara ombak jati makin keras, kayak ada suara lain yang ikut di antara suara angin. Olia langsung nutup kuping, dia bilang, "Astagfirullah, Rian. Lo gila ya?" Rian ketawa. "Tuh kan, nggak ada apa-apa kan? Cuma cerita nenek lu aja itu, Li." Tapi gue ngerasa ada yang beda sama angin yang lewat di antara kita. Rasanya kayak dingin yang nusuk tulang, bikin tangan gue gemetaran. Dan di telinga gue kayak ada suara perempuan nangis. Pelan banget, tapi jelas banget di sela suara ombak. Gue lihat Vira matanya membesar. Dia bilang pelan ke gue, "Lo denger nggak?" Gue angguk, tapi gue nggak berani ngomong apa-apa. Gue nengok ke arah laut, langit udah mulai gelap, matahari udah hampir hilang. Tapi di ufuk masih ada garis merah tipis. Ombak makin tinggi, anginnya makin keras, dan gue ngeliat di jauh sana kayak ada bayangan putih berdiri. Atau mungkin itu cuma busa ombak yang kebawa angin, tapi gue ngerasa itu berdiri. Rian balik ke arah kita,
Dia masih ketawa. Tapi gue lihat tangannya gemeteran, mukanya pucat, dan dia timpas duduk. Kita semua diem, cuma suara api yang berderak sama suara ombak yang keras. Gue pengen ngomong, tapi rasanya tenggorokan gue kering. Rian ngeliat ke gue, matanya kosong. Dia bilang pelan banget, lo lihat gak tadi? Gue bilang, lihat apa? Rian gak jawab. Dia liatin pasir di depan kakinya, tangannya masih gemetaran, napasnya berat. Olia nangis pelan. Dia bilang, kan gue udah bilang jangan macem-macem, jangan panggil dia. Suara tangisan Olia bikin suasana makin serem. Dito dan Nanda diem, mereka gak berani ngomong apa-apa. Tiba-tiba angin berhenti, mendadak sunyi banget. Padahal tadi anginnya kencing banget. Suara ombak masih ada, tapi angin hilang kayak diputus gitu aja. Kita semua saling lihat, gak ada yang berani ngomong. Gue lihat ke laut lagi, garis merah di ufuk udah hilang, langit gelap banget. Cuma ada bulan setengah yang redup banget, ketutup awan tipis. Dari arah laut, suara ombak kayak makin deket. Padahal pas gue lihat ombaknya masih di tempat yang sama. Tapi suaranya makin keras, kayak ada yang jalan di air. Gue megang tangan Vira. Tangan dia dingin banget, kayak es. Dan dia nggak berhenti lihat ke arah laut. Dia bilang lagi, dia datang. Gue bilang, siapa? Vira nggak jawab, tapi matanya masih lihat ke arah laut. Matanya kosong, kayak nggak kedip. Tiba-tiba aja, dari arah laut, gue ngerasa kayak ada yang jalan di air. Suara plak, plak, pelan tapi jelas. Makin lama makin deket, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Cuma ombak sama gelap. Angin yang tadi hilang tiba-tiba balik lagi. Tapi kali ini lebih dingin, lebih menusuk, dan di sela angin itu, gue dengar suara perempuan nangis lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dikit. Gue pengen lari, tapi kaki gue berat banget. Tangan gue dingin, gue nggak bisa gerak. Gue cuma bisa lihat ke laut, dan di sana, di antara gelap dan putih busa ombak, gue lihat sosok putih berdiri. Rambutnya panjang banget, bajunya kayak kain putih panjang, tapi kusut, kena angin, dan rambutnya nutupin mukanya. Rian berdiri lagi, tapi kali ini dia nggak ketawa. Dia jalan pelan ke arah laut, langkahnya berat. Gue sama Dito narik dia. Rian, lo ngapain? Tapi dia nggak jawab. Matanya kosong. Dia cuma ngomong pelan banget, dia manggil gue. Suaranya pelan, hampir kayak bisikan. Tapi gue dengar jelas karena saat itu semuanya sunyi, angin berhenti lagi, dan yang kedengeran cuma suara ombak dan napas kita yang berat. Dito megang pundak Rian, tapi Rian dorong dia pelan. Dito jatuh ke pasir. Gue narik tangan Rian tapi dia keras banget. Matanya nggak lihat gue, matanya lihat ke arah laut, ke arah sosok putih itu. Vira nangis, Olia juga nangis. Nanda dim, mukanya pucat. Tangannya nutup mulutnya sendiri. Gue coba tarik Rian lagi, tapi dia dorong gue. Dia bilang, gue harus ke sana. Dia manggil gue. Gue teriak, Rian jangan. Lu gila ya? Tapi dia jalan ke arah laut. Jalannya pelan, tapi pasti. Dia nggak nengok ke kita sama sekali. Gue pengen ngejar, tapi kaki gue berat, badan gue gemetaran. Angin yang berhenti tiba-tiba balik lagi. Kali ini lebih dingin dari sebelumnya, dan di antara angin itu, suara perempuan nangis makin jelas, makin deket, kayak ada di samping kuping gue. Gue lihat ke arah laut, sosok putih itu masih berdiri di sana. Tapi sekarang gue lihat dia kayak melayang pelan, makin dekat ke arah Rian yang jalannya udah nyampe di pinggir air. Ombak kena kaki Rian, tapi dia nggak berhenti, dia jalan terus. Air udah setinggi betisnya, dia masih jalan. Matanya masih lihat ke depan, ke arah sosok putih itu. Kita semua teriak manggil nama dia, Rian. Rian balik, tapi dia nggak nengok sama sekali. Air udah nyampe ke lututnya, ombak makin gede, suara angin makin kenceng. Tapi kita semua nggak ada yang bisa gerak. Kaki kita berat, badan kita kaku. Kita cuma bisa lihat dia jalan makin jauh, air makin naik. Sampai akhirnya dia ketutup ombak gede yang dateng tiba-tiba. Ombak itu gede banget, nutupin dia semua. Dan pas ombak itu surut, dia udah nggak ada. Sosok putih itu juga hilang, kayak ketelan gelapnya malam. Gue, Dito,
Vira, Nanda, sama Olia cuma bisa nangis dan teriak nama Rian. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Pantai itu tiba-tiba sunyi lagi. Angin hilang lagi, cuma suara ombak yang tersisa. Tapi rasanya beda, suara ombaknya kayak berat. Kayak ada suara lain yang ikut di dalamnya. Dan malam itu, kita semua duduk di depan tenda. Gak ada yang bisa tidur, nunggu matahari terbit sambil nangis. Sambil masih berharap Rian balik. Tapi sampai pagi, dia gak pernah balik lagi. Setelah malam itu, gue sama yang lain gak bisa tidur sama sekali. Suara ombak di pantai selatan gak kayak biasanya, rasanya beda. Biasanya kan debur ombak tuh bikin tenang ya, tapi entah kenapa malam itu suara ombak malah bikin takut. Tiap ombak nyentuh bibir pantai, rasanya kayak ada yang jalan pelan-pelan mendekat. Gue sama Dito duduk di depan tenda, Vira sama Olia saling rangkul di dalam. Nanda jalan mondar-mandir dekat pohon kelapa sambil nyalain senter yang baterainya udah mau habis. Suara jangkrik sama angin bikin makin tegang. Kadang angin kencing banget tiba-tiba, terus hilang lagi kayak dihisap sesuatu. Gue sama Dito nggak ngomong sama sekali. Kita cuma lihat ke laut, ke tempat terakhir Rian jalan dan hilang ke telan ombak. Di pikiran gue masih muter kata-kata terakhir dia. Suaranya tuh pelan banget, kayak bisikan orang mimpi. Dia manggil gue. Gue ulang-ulang kata-kata itu di kepala. Makin gue pikirin, makin gue ngerasa aneh. Siapa dia yang Rian maksud? Emang bener ada yang manggil? Terus kenapa cuma Rian yang dengar? Tiba-tiba Olia keluar dari tenda. Matanya sembab, pipinya masih basah. Dia duduk dekat gue, terus bisik, gue mau pulang. Suaranya lirih banget. Gue paham banget perasaan dia. Tapi gimana caranya pulang? Jam segitu kita mana berani jalan ke arah jalan setapak sendirian. Lagi pula jalannya gelap banget. Nggak ada lampu, cuma ada suara binatang malam, sama pohon-pohon tinggi yang daunnya bunyi kena angin. Ditonya, besok pagi aja kita cabut. Sekarang kita di sini bareng-bareng aja dulu. Gue lihat Olia angguk pelan, tangannya gemetar. Dia nempel terus sama gue. Padahal dia bukan tipe cewek yang penakut biasanya. Malam itu rasanya panjang banget. Mata gue udah berat, tapi tiap gue merem dikit, suara ombak makin jelas. Di sela-sela suara ombak, kayak ada suara orang jalan di air. Plak, plak, pelan banget, tapi kedengeran. Gue coba bilang ke Dito, lu dengar nggak? Dito bilang, iya, gue dengar. Kita saling lihat, nggak ada yang berani ngomong lebih jauh. Tiba-tiba Nanda teriak kecil, tuh, toh. Dia nunjuk ke arah pohon kelapa. Gue sama Dito langsung nengok. Ada santer kecil nyala-nyala goyang. Awalnya gue pikir itu pantulan lampu dari peralatan kita. Tapi pas gue lihat bener-bener, lampu itu kayak gerak pelan. Naik turun, mundur, maju lagi. Gue berdiri, pegang bahu Nanda. Lo yakin itu apa? Nanda bilang, gue nggak tahu. Tapi kayak ada orang berdiri di sana. Sumpah. Olia makin kencang megang lengan gue. Vira keluar tanda, mukanya pucat. Apa sih? Kenapa sih? Gue suruh dia dim, gue fokus lihat lampu itu lagi. Senter itu bener-bener kayak lampu kecil. Tapi nggak ada suara langkah, nggak ada suara orang. Cuma lampu doang yang naik turun pelan. Dito nyalain senter gede, dia sorot ke arah lampu itu. Pas sinar senter Dito kena, lampu kecil itu hilang. Nggak ada apa-apa di balik pohon kelapa. Pohon kelapa itu tinggi, cuma ada akar gantung sama rumput liar di bawahnya. Nanda ngedumel, sumpah, gue lihat tadi. Sumpah, gue tepuk pundaknya. Iya, gue juga lihat. Andy, Vira udah mulai nangis lagi. Olia makin erat meluk gue. Angin tiba-tiba nabrak muka kita dingin banget. Gue berasa kayak abis diseburin ke air es. Api unggun yang tinggal bara tiba-tiba mati kena angin. Gelapnya pantai bikin mata nggak bisa ngeliat apa-apa selain garis ombak yang sesekali putih kena cahaya bulan. Nanda jalan pelan ke arah pohon kelapa. Dia bilang, gue mau pastiin. Dito tahan dia. Lo ngapain? Dim sini aja. Tapi Nanda ngeyel, gue cuma mau lihat. Gue mau pastiin gak ada apa-apa. Gue sama Dito nyusul di belakang dia. Olia sama Vira tetap di deket tenda. Langkah kita pelan, pasirnya dingin banget. Kaki gue berasa kaku.
Tiap kita jalan, suara pasir kayak kegencet pelan. Tapi suara ombak tetap nutupin segalanya. Pas sudah deket pohon kelapa, gue nyorot ke sekitar pakek center Dito. Nggak ada siapa-siapa, cuma akar pohon, daun jatuh, sama rumput liar. Tapi di pangkal pohon kelapa, gue lihat sesuatu kayak kain putih lusuh. Kainnya kayak kebasahan, nempel di akar. Gue pegang Dito, "Geh, tuh apaan?" Dito nyorot lebih dikit. Kain itu nggak panjang, tapi ada bekas lumpur dan bau amis. Gue nggak berani megang. Nanda jongkok, mau nyentuh kainnya, tapi Dito tarik bahu dia. Jangan, lu nggak tahu itu apa?" Nanda tetap maksa. "Gue cuma mau lihat ini apa." Dia colek dikit ujung kain itu, pas disentuh. Tiba-tiba angin kenceng banget datang lagi. Daun kelapa di atas kepala kita bunyi keras kayak diseret angin. Kain putih itu goyang pelan, padahal nggak ada yang pegang. Gue mundur, Dito juga mundur sambil narik Nanda. "Udah, balik ke tenda." "Andi, gila lu ya?" Nanda masih bengong. Dia bilang, "Gue tadi lihat lampu di sini, tapi sekarang." Dia nggak nerusin kalimatnya. Kita bertiga balik ke tenda. Vira nangis makin keras pas lihat kita balik. Olia dim aja, tapi dia matanya kayak gak fokus. Dia lihat ke laut terus. Gue duduk lagi, tarik nafas panjang. Dito nutup mulutnya pakai tangan. Gue tahu dia juga lagi nyari logika, tapi di situ nggak ada logika yang nyambung. Lampu yang jalan, kain putih, suara langkah di air. Semua itu kayak potongan puzzle yang bikin dada gue makin sesak. Waktu gue mau buka mulut buat ngajak semuanya kumpul di dalam tenda, tiba-tiba Olia berdiri. Dia berdiri pelan, matanya tetap lihat ke laut. Vira coba narik tangannya, tapi Olia nggak noleh. Dia bilang pelan, dia manggil. Gue langsung merinding. Kata-kata itu sama persis kayak yang Rian bilang. Dia manggil gue. Gue refleks narik tangan Olia. Lu mau kemana?" Tapi dia ngelawan. Tenaganya kuat banget. Gue kaget. Dia jalan ke arah pantai, jalannya pelan, tapi pasti. Vira jerit, "Olia, jangan, jangan." Dito lari nyusul, gue juga nyusul. Kita tahan pundaknya. Tapi dia tetap jalan sambil bilang, dia manggil. Suara dia datar banget, kayak orang tidur sambil ngomong. Ombak makin keras, angin makin dingin. Pas gue pegang pundak dia, gue ngerasa badannya panas banget. Padahal angin sedingin es. Mata Olia masih kosong, napasnya berat, kayak orang yang lagi kerasukan. Dito megang pipi Olia, dia tepuk pelan. "Li, sadar, sadar." Tapi Olia nggak gerak. Dia dorong Dito pelan. Jalannya makin dekat ke air. Ombak udah nyentuh ujung kaki dia, tapi dia tetap jalan, matanya lurus ke depan. Gue sama Dito nggak berani lepas. Kita berdua megang dia erat. Vira teriak di belakang, "Tolongin dia, jangan sampai dia nyusul Rian." Teriakan Vira bikin gue makin nekat. Gue peluk Olia dari belakang. Gue tarik dia. Dito bantu dorong pundaknya mundur. Olia tiba-tiba jerit kenceng banget. Suaranya cempreng tapi dalam, kayak dua suara numpuk. Gue merinding sampai kepala. Olia jerit makin kenceng. Tiba-tiba dia lemes, jatuh pingsan. Gue sama Dito langsung barengin dia ke tenda. Kita rebahin Olia, Vira pegangin tangannya. Nanda masuk bantu kipasin dia. Nafas Olia ngos-ngosan, matanya merem. Tapi bibirnya komat-kamit ngomong kata-kata aneh. Gue deketin kuping. Suara dia pelan banget. "Aku datang, aku datang." Gue mundur, gue lihat Dito. Dito lihat gue balik. Kita berdua sama-sama tai ini udah nggak bener. Nggak bisa lagi cuma diakal-akal pakai logika anak kota. Ini udah di luar nalar. Nanda bilang, "Kita harus keluar dari sini sekarang." Tapi Dito nyaut, "Lu mau jalan kemana? Gelap begini." Nanda kesel. "Kita nggak bisa diem di sini. Dit, lu lihat Olia barusan? Rian udah hilang. Sekarang dia mau tunggu siapa lagi?" Suara Nanda makin tinggi. Vira makin kenceng nangis. Dia bilang, gue takut banget." Gue coba nenangin semuanya. Udah, kita bareng-bareng aja dulu di sini. Jangan misah. Nunggu matahari dulu, begitu terang kita jalan rame-rame. Gue ngomong gitu, tapi sebenarnya gue sendiri gemeteran.
Gue tahu ini bukan cuma sekedar ombak dan angin. Ada yang beneran mainin kita. Gue coba inget-inget doa yang gue tahu. Gue bacain pelan-pelan. Vira ikutan, dia nutup mata sambil baca doa juga. Malam makin larut, langit hitam pekat. Cuma bintang-bintang yang jarang banget kelihatan. Bulan ketutup awan, senter udah redup, baterai habis. Gue sama Dito jaga di luar tenda, duduk sambil peluk lutut. Nanda di dalam jagain Aulia. Vira tiduran dekat Aulia sambil baca ayat. Suara ombak makin aneh. Kadang kayak ada yang ketawa pelan di sela deburannya. Gue tahu Dito juga dengar. Karena dia tiba-tiba megang tangan gue. Lo dengar, kan? Gue angguk pelan. Gue bener-bener gak berani ninggalin tenda. Tiap angin datang, suara ketawa itu makin jelas. Rasanya kayak ada yang muter-muter di luar tenda. Pas gue lihat ke arah pohon kelapa, gue kaget. Kain putih yang tadi di akar pohon udah gak ada. Hilang. Padahal jelas banget. Tadi Nanda mau nyentuh. Gue sama Dito lihat. Tapi sekarang kain itu udah lenyap. Gak ada jejak sama sekali. Gue sama Dito gak ngomong apa-apa. Kita cuma diem. Mulut komat kamit baca doa. Tiba-tiba dari arah laut ada cahaya kecil. Kayak lampu kuning redup. Gue pikir lampu perahu nelayan. Tapi gak bergerak. Diam di tempat. Gue merhatiin lama-lama, lampu itu makin lama makin jelas. Kayak api obor yang kecil banget. Angin padahal kenceng, mana mungkin ada obor nyala. Dito kolek bahu gue. Itu apaan, bro? Gue gak jawab. Gue berdiri pelan. Gue mau lihat jelas. Cahaya itu makin mendekat ke bibir pantai. Gue tarik Dito. Jangan diket, tunggu sini aja. Kita semua nahan napas. Cahaya itu kayak berhenti di pinggir air. Pas ombak mundur, gue ngeliat ada bayangan orang berdiri bungkuk, kayak bawa obor di tangan kiri, tapi mukanya ketutup rambut panjang. Rambutnya basah, nempel di bahu. Badannya bengkok kayak orang tua bongkok. Gue pegang pundak Dito. Lu lihat, kan? Dito angguk, mukanya pucat banget. Bayangan itu diem di pinggir air, nggak gerak, cuma berdiri. Ombak nyentuh kakinya, tapi dia nggak bergeming. Angin nerbangin rambutnya sedikit. Gue bisa ngintip mukanya. Tapi kayak nggak ada muka. Cuma gelap. Bolong, kosong. Gue mundur pelan. Gue bisik ke Dito. Masuk tenda. Sekarang, kita mundur bareng. Kaki gue gemeteran. Pas kita masuk ke tenda, Vira lihat muka kita pucat. Dia tahu ada yang nggak beres. Gue tutup pintu tenda rapet-rapat. Nanda megang golok kecil buat jaga-jaga. Padahal gue yakin itu golok gak ada gunanya lawan yang begini. Aulia tiba-tiba kebangun, matanya melek. Tapi yang bikin gue makin merinding, matanya putih semua, bola matanya kayak ketarik ke atas. Dia senyum pelan, senyum aneh banget. Terus dia bisik, dia di luar. Suara dia serak, berat, bukan suara Aulia yang biasanya. Gue mundur. Dito nutup mulutnya sendiri biar nggak teriak. Di luar tenda suara langkah di pasir makin jelas. Serak, serak, pelan banget, muter-muter. Kita semua tim. Vira nutup mulutnya pakai tangan biar nggak nangis keras. Nanda pegang golok makin erat. Aulia masih senyum. Matanya putih, bibirnya gerak-gerak kayak baca mantra. Gue tahu malam itu belum selesai. Dan gue tahu kita semua belum tentu selamat kalau tetap di situ. Sekitar jam 5, langit mulai biru gelap. Kita semua beresin barang-barang buru-buru. Tanda kita lepas dengan tangan gemeteran. Suara deburan ombak masih keras, tapi sekarang suara tangisan itu udah nggak kedengeran lagi. Pas semua udah beres, kita lihat ke arah pantai sekali lagi, tempat terakhir Rian hilang. Gue tutup mata sebentar, dalam hati gue bilang, maaf, bro, gue nggak bisa nyelamatin lo. Gue tahan air mata gue biar gak jatuh. Kita jalan pelan ninggalin pantai itu. Jalan setapak masih licin dan lembab. Angin pagi dingin banget, tapi rasanya beda sama angin malam kemarin. Angin pagi ini bawa bau daun basah dan tanah. Bukan bau amis laut dan bau anyir darah kayak tadi malam. Kita semua jalan dalam diam, gak ada yang ngomong. Gak ada yang mau nengok ke belakang. Takut kalau tiba-tiba ngelihat sosok putih itu ngikutin kita dari belakang. Pas kita udah jauh dari pantai, suara ombak mulai pelan dan akhirnya hilang ketutup suara burung pagi. Gue nengok ke arah langit, warnanya udah biru muda.
Matahari mulai muncul malu-malu. Tapi hati gue masih berat banget. Kita sampai ke jalan utama, ketemu beberapa warga yang lagi lewat naik motor. Mereka lihat kita dengan tatapan aneh. Mungkin muka kita pada pucat, mata bengkak, lemes banget. Salah satu bapak-bapak warga nanya, "Dari pantai ya?" Nah, gue cuma angguk pelan. Dia dim, lalu bilang, "Hati-hati ya kalau ke sana, jangan main-main. Apalagi kalau malam." Gue cuma bisa bilang, "Iya, Pak." Lalu kita jalan lagi ninggalin pantai itu, ninggalin semua yang terjadi semalam. Tapi gue tahu, semua ini enggak akan pernah hilang dari ingatan kita. Suara tangisan itu, suara langkah di pasir, sosok putih itu, dan tatapan kosong Rian sebelum dia hilang ditelan ombak. Semua itu bakal terus keinget, mungkin sampai gue tua nanti. Gue nggak tahu Rian sekarang di mana. Apakah dia masih hidup atau udah nggak ada? Atau dia benar-benar dibawa sama sesuatu yang nggak kelihatan itu? Satu hal yang gue pelajari dari semua ini, jangan pernah main-main sama hal yang nggak lo ngerti. Apalagi di tempat yang katanya keramat. Apalagi kalau orang tua. Dari celah kecil itu, angin masuk kenceng banget, dan kain pintu ngebuka sedikit lebih lebar. Gue lihat bayangan hitam berdiri di depan. Tinggi, badannya kurus banget, rambut panjang nutupin mukanya. Dan yang bikin gue nggak bisa bernafas, tangannya pucat banget, kayak tangan mayat. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam panjang. Dia gerakin tangannya pelan kayak mau ngusap kain tanda. Suara kukunya gesek kain tanda bikin suara krik panjang yang bikin Vira jerit kecil. Tapi langsung dia tutup mulutnya lagi sambil nangis. Nanda refleks mau nusuk goloknya ke arah celah itu. Tapi gue tahan tangannya, karena gue tahu, kita bukan melawan maling atau orang gila. Ini bukan hal yang bisa lo tusuk atau pukul dan selesai. Gue bisik ke Nanda, "Jangan, Andi." Nanda lihat gue dengan mata merah. Matanya jatuh satu-satu, tapi dia nurut. Dia turunin goloknya perlahan sambil masih gemeteran. Bayangan itu diem aja di depan pintu, nggak gerak. Tapi gue bisa dengar suara nafasnya berat banget, kayak orang lagi ngos-ngosan. Tapi nadanya panjang, suara hah, kayak angin panas bercampur amis. Gue nggak berani gerak. Gue cuma bisa lihat bayangan hitam itu lewat celah kecil pintu tanda. Gue nggak bisa lihat mukanya. Cuma rambut panjang sama tangan pucat yang masih gerak pelan. Tiba-tiba Olia duduk tegak. Matanya kebuka, tapi bola matanya masih putih. Dia senyum lebar banget sampai pipinya ketarik, bibirnya pucat. Dia ngomong pelan tapi jelas, "Dia udah di sini." Gue merinding sampai kepala. Rambut leher gue berdiri semua. Gue pegang tangan Vira makin erat. Olia ngelanjutin, "Dia mau Rian. Dia mau kalian semua." Suara dia bukan suara dia sendiri, suara dia berat banget, kayak dua suara numpuk, satu suara cewek, satu suara berat banget kayak suara cowok tua. Tiba-tiba angin berhenti, sunyi banget, suara ombak juga kayak berhenti. Yang kedengeran cuma suara degup jantung kita semua. Bayangan itu di luar pintu tim, nggak gerak sama sekali. Tapi gue tahu dia masih di sana karena gue masih bisa ngerasain aura dinginnya. Aura berat yang bikin nafas sesek. Gue lihat Dito, dia nangis sekarang. Dia nutup mukanya pakai tangan. Bahunya goyang-goyang karena dia nangis tanpa suara. Olia tiba-tiba jatuh lagi ke kasur lipat. Matanya ketutup lagi, tapi kali ini dia nangis dalam tidur. Air matanya ngalir terus, dia ngomong, "Tolongin aku, tolong." Kali ini suaranya suara Olia sendiri.
Suara cewek biasa, lirih, kesakitan, ketakutan. Kayak dia sadar tapi nggak bisa keluar dari sesuatu. Vira meluk Aulia sambil nangis. Ya Allah, Li. Nanda duduk dengan golok di pangkuannya. Mukanya pucat banget. Dia bilang pelan, kita nggak bakal selamat. Kita nggak bakal selamat di sini. Gue hampir mau bilang, jangan ngomong gitu. Tapi sebelum gue ngomong, tiba-tiba suara langkah pasir kedengeran lagi. Mundur pelan dari pintu tanda, makin lama makin jauh. Angin pelan datang lagi, kali ini nggak sedingin sebelumnya. Tapi tetap bawa bau amis laut. Gue sama Dito saling lihat, kita tahu ini belum selesai. Kita semua tim cukup lama setelah itu, nggak ada yang ngomong. Kita cuma bisa dengar suara ombak yang kembali. Tapi sekarang suara ombak itu kayak ada suara tangisan perempuan di sela-selanya. Tangisan itu jauh tapi jelas. Kadang pelan, kadang seperti jeritan. Sekitar jam 3 pagi, Nanda bilang dia nggak tahan pengen buang air kecil. Tapi dia takut keluar sendiri. Gue sama Dito akhirnya nemenin dia keluar tenda. Kita nyari tempat deket pohon kelapa. Gue nyalain senter. Senter gue udah redup banget. Cahayanya kuning kecil. Tapi cukup buat lihat sekitar. Angin masih dingin, bau laut masih amis, suara ombak masih keras. Sambil nunggu Nanda, gue sama Dito dim. Tapi gue tahu dia masih nangis. Gue lihat matanya masih merah. Pas Nanda lagi jongkok, gue lihat ke arah pantai, jauh. Gue lihat kayak ada sesuatu yang gerak pelan di pinggir air. Gue sempet mikir itu cuma ombak, tapi bentuknya kayak orang jalan pelan. Kain putih panjang ke bawah angin, rambut panjang. Jalannya pelan banget tapi stabil ke arah tebing kecil di samping pantai. Gue tarik lengan Dito. Bro, lihat itu. Dito ngeliat ke arah yang gue tunjuk. Dia dim, matanya kosong. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi gue tahu dia juga lihat. Nanda buru-buru selesai. Dia lihat arah pandangan kita. Dia bilang, jangan bilang itu. Gue narik dia. Udah, balik ke tenda. Kita jalan cepet. Pasirnya dingin banget. Langkah kaki kita nggak sinkron karena kita semua gemeteran. Pas deket tenda, gue nengok lagi ke arah pantai. Sosok itu masih jalan pelan ke arah tebing, lalu hilang di telan gelap. Pas kita masuk tenda lagi, Aulia kebangun. Matanya masih sembab, tapi udah normal. Dia nangis lagi, tapi sekarang dia sadar. Dia bilang sambil sesenggukan, aku lihat dia. Dia datang ke aku. Dia bilang mau bawa aku ketemu Rian. Suara Aulia pelan banget, tapi jelas. Gue langsung merinding. Gue bilang ke dia, jangan pikirin itu Li. Kita bareng-bareng di sini, nggak ada yang bakal ninggalin lo. Aulia nangis makin keras. Vira meluk dia sambil nangis juga. Gue pegang tangan Aulia. Tangannya masih dingin. Jam 4 lebih, langit mulai sedikit berubah. Gelapnya nggak sepekat tadi. Tapi suara ombak tetap keras. Kita semua duduk melingkar di tanda, gak ada yang tidur. Semua matanya bengkak karena nangis dan kurang tidur. Gue tahu kita semua cuma nunggu matahari terbit. Karena itu satu-satunya harapan kita buat cabut dari tempat itu secepat mungkin. Vira bilang, gue gak mau kesini lagi. Seumur hidup gue gak mau lihat pantai ini lagi. Gue angguk pelan, iya, Ver, kita gak akan balik lagi. Sekitar jam 5, langit mulai biru gelap. Kita semua beresin barang-barang buru-buru. Tanda kita lepas dengan tangan gemeteran. Suara deburan ombak masih keras, tapi sekarang suara tangisan itu udah nggak kedengeran lagi. Pas semua udah beres, kita lihat ke arah pantai sekali lagi, tempat terakhir Rian hilang. Gue tutup mata sebentar, dalam hati gue bilang, maaf, bro, gue nggak bisa nyelamatin lo. Gue tahan air mata gue biar nggak jatuh. Kita jalan pelan ninggalin pantai itu. Jalan setapak masih licin dan lembab. Angin pagi dingin banget, tapi rasanya beda sama angin malam kemarin. Angin pagi ini bawa bau daun basah dan tanah. Bukan bau amis laut dan bau anyir darah kayak tadi malam. Kita semua jalan dalam diam, nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang mau nengok ke belakang. Takut kalau tiba-tiba ngelihat sosok putih itu ngikutin kita dari belakang. Pas kita udah jauh dari pantai, suara ombak mulai pelan dan akhirnya hilang ketutup suara burung pagi. Gue nengok ke arah langit, warnanya udah biru muda.
Matahari mulai muncul malu-malu. Tapi hati gue masih berat banget. Kita sampai ke jalan utama, ketemu beberapa warga yang lagi lewat naik motor. Mereka lihat kita dengan tatapan aneh. Mungkin muka kita pada pucat, mata bengkak, lemes banget. Salah satu bapak-bapak warga nanya, "Dari pantai ya?" Nah, gue cuma angguk pelan. Dia diem, lalu bilang, "Hati-hati ya kalau ke sana, jangan main-main. Apalagi kalau malam." Gue cuma bisa bilang, "Iya, Pak." Lalu kita jalan lagi ninggalin pantai itu, ninggalin semua yang terjadi semalam. Tapi gue tahu, semua ini enggak akan pernah hilang dari ingatan kita. Suara tangisan itu, suara langkah di pasir, sosok putih itu, dan tatapan kosong Rian sebelum dia hilang ditelan ombak. Semua itu bakal terus keinget, mungkin sampai gue tua nanti. Gue nggak tahu Rian sekarang di mana. Apakah dia masih hidup atau udah nggak ada? Atau dia benar-benar dibawa sama sesuatu yang nggak kelihatan itu? Satu hal yang gue pelajari dari semua ini, jangan pernah main-main sama hal yang nggak lo ngerti. Apalagi di tempat yang katanya keramat. Apalagi kalau orang tua udah bilang jangan, patuhi aja. Karena kalau lo nekat, lo nggak tahu apa yang bakal lo temuin. Dan lu nggak tahu apakah lu masih bisa balik dengan selamat atau enggak. Dan kalau suatu hari lu ke pantai selatan, gua cuma mau bilang satu hal, jangan pernah panggil namanya. Selesai. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video ini. Nantikan cerita di video selanjutnya.